Oke, selamat siang Bu Maya dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 dengan ini kami akan menjelaskan sedikit tentang penulisan dan pensekoran pilihan ganda. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Clementine Briliana dengan NIM 025, selanjutnya Crispian Aldian Tiansi dengan NIM 045, kemudian Crescentia Leftiana Citra dengan NIM 066, kemudian Galusasi dengan NIM 106, sedangkan saya sendiri Muhammad Atodiksan NIM 176. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Bu Maya dan teman-teman. Yang pertama, kita akan mengetahui definisi dan karakteristik evaluasi tes pilihan ganda. Pengertian tes sendiri adalah suatu prosedur atau cara yang harus dilaksanakan seorang pendidik bagi peserta didik di bidang pendidikan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk dapat menilai lembar kerja peserta didik, yakni penyusunan soal, analisis butir soal untuk mengetahui kualitas butir soal yang memadai, pengolahan, serta interpretasi data hasil penilaian. Soal bentuk pilihan ganda menurut ahli Supranata tahun 2006 adalah soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Untuk tambahan, guru tidak bisa memberikan soal kepada siswa secara semena-mena, yang berarti tetap harus memperhatikan indikator dan kompetensi dasar yang dipelajari pada saat itu juga. Next. Sedangkan pengertian pilihan ganda secara umum merupakan salah satu bentuk dari jenis tes objektif yang banyak digunakan pada lembaga pendidikan, yang mempunyai salah satu jawaban yang pasti dan jelas. Yang berarti, jika hasil kerja siswa dikoreksi oleh beberapa orang yang berbeda, tetap akan mendapatkan hasil yang sama. Hal ini dikarenakan pada soal pilihan ganda hanya terdapat satu jawaban yang pasti benar, dan jawaban yang lainnya hanyalah sebagai pengecoh saja. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan juga kelemahan evaluasi tes pilihan ganda. Kelebihan yang pertama yaitu dapat diskor dengan mudah. Dalam hal ini, jika benar bernilai 1 dan jika salah maka bernilai 0. Yang kedua yaitu cepat dan juga objektif. Pengerjaan yang dilakukan pada tes pilihan ganda hanya dengan menyilang ataupun melingkari jawaban yang paling benar. Yang ketiga, mencakup materi luas dan juga banyak. Yang keempat, hasil dapat segera diumumkan. Hal ini karena dalam pengerjaan tes pilihan ganda, pengerjaannya juga cukup cepat, maka si pembuat soal juga dapat menilai dengan cepat pula dan dapat segera diumumkan. Selanjutnya yaitu ada kelemahan dari evaluasi tes pilihan ganda. Yang pertama, memerlukan waktu yang lama untuk membuat soal karena terdapat beberapa pilihan untuk sebagai pengecoh. Yang kedua, siswa memiliki peluang yang besar untuk bertanya kepada teman. Yang ketiga, siswa dapat melakukan tebakan. Selanjutnya, adalah prinsip-prinsip pembuatan alat evaluasi pilihan ganda. Nah, yang pertama itu ada aspek materi. Aspek materi di sini adalah soal harus sesuai dengan indikator. Nah, nama lain dari indikator itu sendiri adalah nilai dari variabel yang kita ingin coba teliti. Selanjutnya, pilihan jawaban itu harus homogen dan juga logis. Lalu, setiap soal harus mempunyai jawaban yang benar atau paling benar. Yang kedua, adanya aspek konstruksi. Aspek konstruksi di sini adalah pokok soal itu harus dirumuskan jelas dan tegas. Lalu, rumusan pokok soal
dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang sesuai dengan materi, atau jangan melenceng dari materi tersebut. Selanjutnya, pokok soal itu jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi, dalam suatu soal harus ada pengecohnya. Selanjutnya, gambar, grafik, tabel, dan sejenisnya itu harus jelas. Lalu, butir soal jangan tergantung pada jawaban soal sebelumnya, melainkan sesuai dengan pokok soal itu. Next. Nah, di sini ada contoh pokok soal yang harus dirumuskan jelas dan tegas. Nah, contoh soal yang kurang baik, yang pertama adalah yang termasuk kebutuhan manusia adalah A. Pakaian, B. Buku, C. Televisi, D. Sepeda. Lalu contoh soal yang baik itu seharusnya yang termasuk kebutuhan pokok manusia adalah A. Pakaian, B. Buku, C. Televisi, D. Sepeda. Jadi jawabannya adalah A. Pakaian. Karena yang termasuk kebutuhan pokok manusia adalah pakaian. Next. Nah, selanjutnya di sini ada aspek bahasa. Jadi, bahasa yang digunakan dalam butir soal itu harus sesuai dengan EYD atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Lalu jangan menggunakan bahasa daerah jika akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Takutnya nanti ketika ada yang mengerjakan di luar daerah, nggak paham dengan bahasa daerahnya kita sendiri-sendiri. Jadi harus menggunakan bahasa nasional. Lalu selanjutnya, setiap soal itu harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Tidak boleh mengulang kata atau frase yang bukan bagian dari kesatuan pengertian atau jawaban tidak boleh sama dalam soal tersebut. Next. Nah, di sini ada contoh, jangan menggunakan bahasa daerah jika akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Nah, contoh soal yang kurang baik. Yang pertama, kebutuhan yang pemenuhannya timbul oleh rasa gengsi disebut kebutuhan A. primer, B. sekunder, C. luxury, D. sosial. Lalu, contoh soal yang baik. Yang pertama, kebutuhan yang pemenuhannya didorong oleh rasa gengsi disebut kebutuhan A. primer, B. sekunder, C. mewah, D. sosial. Nah, jadi di sini dapat dibedakan dalam jawabannya. Kalau soal yang kurang baik itu ada yang pakai bahasa Indonesia, ada juga yang bukan pakai bahasa Indonesia, melainkan kalau soal yang baik itu harusnya sesuai atau sama gitu. Jadi di sini jawabannya adalah kebutuhan yang pemenuhannya didorong oleh rasa gengsi disebut kebutuhan C. mewah. Next. Baik, selanjutnya di sini kami memiliki contoh KIKD. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 3, kompetensi dasar 3.3, menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, dan visual. Jenis evaluasi, tes pilihan ganda. Alasan, tes pilihan ganda memiliki semua persyaratan sebagai alat tes yang dilihat dari segi objektivitas, reliabilitas, dan daya pembeda antara siswa yang berhasil dan siswa yang gagal. Next. Nah, dari contoh di atas, itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihannya. Semua atau sebagian besar materi yang telah diajarkan dapat dinyatakan saat ujian. Yang kedua, tingkat kesukaran butir soal dapat dikendalikan. Yang ketiga, mudah dalam pemberian skor. Selanjutnya, kelemahannya. Yang pertama, pembuatan soal lebih sulit. Dua, kemampuan siswa dapat terganggu oleh kemampuannya dalam membaca dan menerka. Yang ketiga, siswa tidak dapat mengorganisasikan idenya sendiri karena semua alternatif jawaban sudah disediakan. Next. Oke, selanjutnya mengenai penulisan item.
Item pada pilihan ganda umumnya terdiri atas suatu kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan yang disebut stem, dan beberapa pilihan jawaban yang disebut alternatif atau option. Salah satu di antara alternatif merupakan jawaban terbaik yang disebut K, atau kunci jawaban. Sedangkan alternatif lain adalah jawaban yang salah yang disebut distraktor. Apa itu distraktor? Distraktor adalah suatu pola yang menggambarkan bagaimana peserta tes menentukan pilihan jawabannya terhadap kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada setiap butir item. Education. Next. Pada umumnya, item tes objektif tiap pilihan ganda banyak didasarkan pada proposisi, yaitu suatu kalimat sederhana yang dapat dinyatakan sebagai benar atau salah. Proposisi ini dapat dikembangkan sedemikian rupa, sehingga dalam tipe pilihan ganda jawabannya tidak sekedar benar dan salah, akan tetap berubah pilihan terhadap pernyataan yang paling benar atau yang paling tepat. Apa itu proposisi? Proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Langkah awal dalam mengembangkan suatu item pilihan ganda yang didasarkan pada proposisi adalah memilih suatu proposisi yang penting, yaitu proposisi yang menyatakan ide atau gagasan tunggal yang benar, akan tetapi dapat disangka salah. Kemudian dicari beberapa alternatif yang berlawanan dengan proposisi itu. Next. Selanjutnya adalah pemberian skor. Skor adalah informasi yang didapat dari instrumen tes, atau bisa dibilang jumlah tiap butir soal yang dijawab benar oleh siswa. Ada manfaat dari pemberian skor, yaitu 1. Diperoleh deskripsi mengenai performansi siswa dalam tes. 2. Dapat melakukan analisis kuantitatif terhadap tes. Yang ketiga, memberikan evaluasi terhadap performansi siswa. Ada 3 tahap pemberian skor. Yang pertama, tahap penyusunan tes. Yang kedua, tahap pengerjaan oleh siswa. Dan yang ketiga, tahap terakhir, yaitu mendeteksi informasi dari skor. Next. Ada 3 teknik penskoran. Yang pertama adalah teknik skor konvensional. Teknik skor ini adalah perhitungan skor dengan cara konvensional dengan menjumlahkan seluruh respon siswa terhadap suatu tes. Jadi nilai 1 untuk jawaban benar dan nilai 0 untuk tiap jawaban salah. Jadi skor sama dengan jumlah jawaban benar. Next. Yang kedua ada teknik skor penalti. Teknik skor ini mengurangi skor total jawaban benar dengan jumlah jawaban salah. Jadi, teman-teman bisa lihat cara pengerjaannya di slide PPT. Saya mau coba kasih contoh. Misalkan ada 10 soal, dan yang dijawab itu 8 soal dijawab benar, 2 soal dijawab salah, dan pilihan gandanya ada 4 pilihan. Kita lihat cara yang di atas, ini yang BI. Jadi cara pengerjaannya, jawaban benar tadi 8, dikurang, soal jawaban yang dijawab salah itu 2, dibagi banyak jawaban pilihan itu, ada 4, dikurang 1. Berarti sama dengan 8 dikurang 2/3. Mendapatkan hasil 7,3. Jadi skornya 7,3. Next. Yang terakhir ada teknik penskoran skor kompensasi. Nah, teknik ini adalah cara penskoran yang memberi tambahan skor sesuai dengan jumlah butir yang tidak dijawab bagi jumlah pilihan jawaban. Teman-teman bisa lihat caranya di sini, yaitu jawaban benar ditambah jumlah soal yang tidak dijawab dibagi banyak pilihan jawaban dikurang 1. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Sekian dan terima kasih teman-teman. Terima kasih.